Hmm. Oh, Ngalih Kak gantingin. Kataba menulis kataba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita langsung membahas tentang fi'il madhi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang tasrif usul dan tasrif far'i. Ya. Jadi dalam ilmu shorof ada namanya tasrif usul, ada namanya tasrif far'i. Tasrif usul itu tasrifan atau pecahan dasar. Apa maksudnya? Yaitu menyebutkan setiap jenis tasrifan, namun yang disebutkan cuma tasrifan yang pertama. Contoh jalasa. Kita sebutkan tasrifan yang lain, jenis-jenis tasrifan yang lain. Tapi yang disebutkan tasrifan yang pertama. Kita ambil jalasa. Jalasa, yajlisu, julusan, jalisun, majlusun, ijlis. La tajlis, majlisun, mijlasun, julisa, yujlasu. Contoh nasoro. Apa mudhari'nya, apa masdarnya, apa isim fa'ilnya, apa isim maf'ulnya. Semuanya disebutkan, namun yang disebutkan tasrifan yang pertama saja. Itu namanya tasrif usul. Nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur. La tansur, mansorun, minsorun, nusiro, yunsoru. Nah, kemudian apa tasrif far'i? Tasrif far'i menyebutkan satu jenis tasrifan dan disebutkan semuanya dari awal sampai akhir satu tasrifan tersebut atau satu jenis tasrifan tersebut. Kita ambil fi'il madhi ma'lum, jalasa. Nah, fi'il madhi ma'lum memiliki 14 tasrifan atau 14 pecahan. Itu kita tasrifkan, jalasa, jalasu, sampai habis, sampai 14, maka itu namanya tasrif far'i. Apa isim fa'il dari jalasa? Jalisun. Sebutkan tasrif far'inya. Jalisun, jalisani, jalisuna, jalisatun, jalisatani, jalisatun. Nah, itu yang dinamakan dengan tasrif far'i. Kita ambil satu jenis tasrifan, contoh fi'il madhi. Kita tasrifkan semuanya. Dalam fi'il madhi tadi ada 14 tasrifan. Maka itu namanya tasrif far'i. Nah, kemudian dalam tasrif usul ada 6 fi'il dan ada 6 isim. Nah, baru kita membahas fi'il-fi'il tersebut. Yang pertama namanya adalah fi'il madhi, halaman 33. Namanya fi'il madhi. Nah, ini kan kita tulis dulu tasrif usulnya. Nah, kita ambil kalimatnya doroba. Menyebutkan semua jenis tasrifan, namun yang disebutkan tasrifan yang pertama saja. Nah, itu namanya tasrif usul. Kemudian doribun. Kemudian madrubun. Yadrib. La tadrib, madribun, midrobun, duriba, yudrobu. Nah, doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, la tadrib, madribun, madribun, midrobun, duriba, yudrobu. Nah, ini namanya tasrif usul. Ini namanya fi'il madhi ma'lum, mudhari ma'lum, masdar, isim fa'il,
isim maf'ul dan sampai habis. Tapi yang disebutkan tasrifan pertama saja digabungkan. Ini namanya tasrif usul. Nah, ini namanya tasrif usul. Nah, baru yang pertama namanya ini di sini. Nah, ini yang kita bahas sekarang, daraba fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ialah kata kerja, perbuatan ya. Fi'il itu perbuatan, nggak mungkin kata benda, manusia, nggak mungkin. Jadi harus tahu fi'il adalah kata kerja atau perbuatan, menangis, tertawa, diam, duduk, memukul, menolong. Nah, itu namanya kata kerja, perbuatan. Namanya fi'il. Kita harus bisa membedakan mana fi'il, mana isim, mana huruf. Fi'il itu perbuatan ya. Kalau isim bisa kata benda, bisa sifat, bisa waktu dan seterusnya. Nah, fi'il madhi ialah kata kerja. Fi'il kan kata kerja. Madhi, nah, bentuk lampau atau past tense ya. Baru belajar tadi. Kata kerja bentuk lampau atau past tense ya, bukan pastel ya, past tense. Nah, apa maksudnya kata kerja yang bentuk lampau? Lampau ini bahasa bahari, yang telah lalu maksudnya. Jadi maksudnya kata kerja yang terjadi telah lalu atau kata kerja yang sudah terjadi. Itu namanya fi'il madhi. Antum garis bawahi atau catatan, kata kerja atau perbuatan yang sudah terjadi. Nah, sudah makan, sudah minum, sudah mandi, sudah menikah, sudah beranak. Nah, ada makna sudah. Perbuatannya telah terjadi, namanya fi'il madhi. Sudah duduk, sudah datang, nah, sudah menulis, sudah menghapus. Nah, itu kan ada makna sudah. Maka namanya fi'il madhi. Jadi, perbuatan ini telah terjadi, lalu kita ucapkan, maka diucapkan dengan fi'il madhi. Dia telah makan, akala. Saya sudah makan, akaltu. Dia sudah mandi, igtasala. Dia sudah sholat, sholla. Dia sudah datang, ja'a, dan seterusnya. Itu namanya fi'il madhi. Kita mengucapkan perbuatan yang telah terjadi, maka diucapkan dengan fi'il madhi. Dia telah duduk, jalasa. Dia telah makan, akala. Dia sudah menikah, nakaha, dan seterusnya. Jadi, perbuatan itu telah terjadi, kita ucapkan perbuatan tadi, maka dengan fi'il madhi. Nah, seperti kataba, telah menulis. Qara'a, telah membaca. Jalasa, telah duduk. Sudah, imbah, apa duduk bahasa Banjarnya? Imbah batimpuh. Duduk batimpuh lah bakila bahasa Banjarnya. Balimpuh itu lain lah, jenis duduk. Dhahaba, imbah tulak. Sidin sudah tulak. Nah, sudah tulak itu kan sudah terjadi tuh. Maka kita ucapkan dengan menggunakan fi'il madhi. Jadi ingat, fi'il madhi adalah perbuatan yang sudah terjadi. Lalu kita ucapkan. Nah, maka mengucapkannya harus dengan fi'il madhi. Bagaimana polanya? Pola ini wazan ya. Garis miring wazan. Terkadang Anda sering menyebutkan wazan. Apa wazan fi'il madhi? Pola atau wazan. Biasanya Anda mengucapkan istilah syar'i. Istilah bukunya, istilah Arabnya wazan. Wazan fi'il madhi, ada 3 pola atau 3 wazan fi'il madhi untuk yang 3 huruf. Nah, jadi kalau fi'il madhinya 3 huruf, ada 3 wazan. Yang pertama, fa'ula. Yang kedua, fa'ila. Yang ketiga, fa'ala. Nah, ini namanya apa? Wazan fi'il madhi atau pola fi'il madhi. Tapi yang 3 huruf ya. Gimana ya? Mana? Kalau Latin kiri lah. Wazan atau pola
wazan fi'il. I-nya tuh I lah, titik lah. Wazan fi'il madi yang 3 huruf. Nah, karena madi itu maksimalnya 6 huruf. Ini yang 3 huruf. Yang 3 huruf. Maka ada berapa wazan? Pola 3. Ini yang 3. 1, 2, 3. Pertama wazannya yang paling sering diucapkan fa'ala. Ini paling banyak nih. Jadi fi'il madhi yang 3 huruf, polanya, wazannya paling banyak ainnya fathah. Ini yang paling banyak. Makanya kan yang sulasi mujarrad, yang fi'il madhinya 3 huruf, yang fa'ala kan ada 3 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Ada 3 dia. Yang kedua, fa'ila. Fa'ila ada 3 bab kan? Fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Nah. Kemudian yang paling sedikit fa'ula, cuma 1 bab fa'ula yaf'ulu. Nah, ini yang membedakan cuma ainnya. Ainnya fathah. Ini yang paling banyak, jalasa, kataba, nasara, qatala. Ini yang banyak tapi tidak sebanyak ini. Seperti fariha, naima, tafiha, hasiba, apalagi. Nah, tidak sebanyak ini. Ini apa susahnya? Ta'iba, dan seterusnya lah. Kemudian ini yang sedikit nih, karuma, sakula, soguro, kaburo, saluha, dan seterusnya. Jadi ini ingat fi'il madhi yang 3 huruf saja, maka polanya ada 3. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Contoh fa'ala, jalasa, duduk. Fa'ila, contoh fariha, gembira. Fa'ula, contoh kaburo, besar, ganal. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ini kenapa kada jalisa aja? Ini faroha, enggak boleh. Ini beginilah sudah. Kalau gembira fariha. Jangan sesuka kita faroha, faruha, enggak boleh. Kalau gembira di kamus maka ainnya kasrah. Huruf keduanya kasrah. Kalau duduk jalasa, maka enggak boleh sesuka kita. Jalisa aja, Bang, enggak boleh. Orang Arab duduk jalasa. Di kamus duduk jalasa. Baku sudah seperti ini. Nggak bisa sesuka kita. Maka harus kita hafal atau kita ingat. Kalau menolong, nasoro. Kalau capek, ta'iba. Nah, capek, ta'iba. Uyuh. Kenapa kada ta'aba aja? Orang Arab kalau capek, ta'iba. Kamus, ta'iba. Nggak boleh sesuka kita. Nah, ini namanya sudah baku kaidah atau bahasa Arab yang baku. Tidak boleh diubah-ubah. Contoh yang lain, sakula. Faman sakulat mawazinuh. Berat. Nah, nggak boleh sesuka kita. Sakola aja, Bang. Kayak sama kayak ini nggak boleh. Tidak boleh, karena sudah seperti itu bahasa Arabnya. Maksudnya, semua fi'il madhi yang 3 huruf kemungkinan berpola fa'ala, seperti dakhola, kharaja, roja'a. Dakhola artinya masuk, kharaja keluar, roja'a pulang atau kembali. Dua berpola fa'ila, seperti alima, mengetahui, sami'a, mendengar, raqiba, mengendarai. Nggak boleh. Kenapa kada alama aja? Nggak bisa. Alima, alimtum khairon. Di Al-Quran alima terus. Nggak mungkin antum temukan alama, alima, alimtum, alimallahu annakum. Nah, alima. Tidak ada alama, alima. Sami'a, sami'allahu liman hamidah. Sami'allah, Sami'a, qaulal, sami'a apa? Qad sami'allah qaulal lati tujadiluka fi zawjik. Qad sami'a, enggak ada sama'a. Sami'a. Raqiba. Kemudian berpola fa'ula, seperti kamula. Orang yang menikah, kamula dinuhu, sempurna, dia kamala bukan kamula ya. Hasuna, mantala umruhu wa hasuna amalu, hadis Nabi. Tidak dibaca hasana, tapi
Hasuna. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun Al-Qur'an. Kabura bukan kabaro. Nah, jadi ain fi'ilnya kalau 3 huruf fi'il madhi'nya maka bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Nah, bagaimana menentukannya? Maka harus buka kamus atau sering kita baca jadi tahu. Makanya fungsi kalau kita belajar ada bukunya bahasa Arab, kita tahu ini ustadznya membaca apa ini. Nah, dari situ kita bisa tahu. Atau karena sering membaca, sering mendengar, sering mengucapkan, maka bisa tahu ini harokatnya apa? Ainnya dhammah kah, fathah atau kasrah dari pengalaman. Kamula sempurna. Sempurna. Maka kammaladi, ada hadis Nabi kammala, menyempurnakan. Hasuna baik, bagus. Hassana memperbaiki. Tahsin, kabura besar. Catatan baris atau syakal atau harokat ya. Dalam ain fi'il baik fathah. Ain fi'ilnya huruf apa di sini? Huruf apa? Ain fi'ilnya huruf apa? Huruf apa hurufnya, bukan harokatnya, huruf kho. Ingat tadi, nah. Ini kan fala nih, sejajar. Nah. Jim ini ain fi'il namanya. Nah. Lam, ain fi'il. Sin, lam fi'il. Fariha, ta'iba. Nah. Ta'nya, fa fi'il. Ainnya, ain fi'il. Ba'nya, lam fi'il. Baik fathah dakhola, kho-nya ain fi'il, atau kasroh alima. Ya, lamnya lam li-nya itu ain fi'il. Juga dhammah hasuna, sinnya dhammah ain fi'il, sejajar, sin kan sejajar dengan ain fi'il. Itu sudah ditentukan dari sananya. Karena kawasa suka kita, kenapa kada hasana aja nggak boleh? Kenapa kaburo, kada kabaro aja? Enggak boleh. Di Al-Quran Allah menyebutkan kaburo. Ya sudah dari sananya. Dan tidak bisa dirubah menjadi fathah kaburo. Antum fathahkan kabaro. Bertumburan di Al-Quran pulang antum. Kabaro makton ya. Kabaro maktan. Tumbur antum. Saharokat aja sebuting. Lain sudah berubah Al-Qurannya jar. Padahal salah baca. Artinya lain. Kaburo nggak tahu ada nggak artinya, kurang tahu anaknya. Yang jelas kaburo itu kalau ba-nya dhammah kaburo artinya besar. Kemudian dirubah kasroh kabiro, nah bukan juga, atau dhammah kayak misalnya jalasa antum rubah jalusa, nggak boleh juga. Untuk mengetahui dengan pasti harokatnya, barisnya, untuk mengetahui dengan pasti baris ain fi'il dalam kitab yang gundul tanpa syakal atau tanpa harokat, hendaklah melihat kamus bahasa Arab. Nah, jadi kamus ya. Terkadang kamus itu seperti ini. Contoh misalnya fi'ilnya jalasa. Jalasa. Dia cuma seperti ini. Nah, berarti apa? Ini fi'il mudhari ini, berarti apa? Ya jelisu kan jelisu. Jadi dia terkadang tidak menyebutkan fi'il mudhari'nya. Masdarnya baru disebutkan. Nah julu san. Seperti ini aja. Contoh nasara. Untuk meringkas tidak disebutkan tidak. Nah, berarti yang suruh. Contoh fataha. Nah, kayak ini aja berarti yaf. Karena dalam kamus fi'il madhi itu pasti ada fi'il mudhari'nya. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Fataha, yaf. Karena fi'il mudhari juga bisa berbeda-beda. Sebagaimana fi'il madhi bisa fa, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, mudhari juga bisa kan? Bisa yaf'ilu, yaf'alu dan yaf'ulu. Maka dia harus menyebutkan ketika fi'il madhi, maka fi'il mudhari juga disebutkan. Tasrif fi'il madhi. Nah, tasrif itu pecahannya ya. Fi'il madhi dari satu kata fa'ala. Entah fa'ala, fa'ila, fa'ula.
dapat ditasrif atau diurai atau dipecahkan, diurai, bagus diurai menjadi 14 kata, 14 macam. Kayak jalasa, jalasa, jalasu, itu ada 14. Jadi doroba ini, fi'il madhi ini dapat diuraikan menjadi 14 kata, 14 tasrifan, 14 pola. Nanti ini sama. Jadi doroba, jalasa sama. Qatala sama. Contoh doroba. Doroba, doroba, dorobu. Jalasa, jalasa, jalasu. Qatala, qatala, qatalu. Nasoro, nasoro, nasoru. Kataba, kataba, katabu. Qa'ada, qa'ada, qa'udu. Semuanya sama. Ya. Nah, uraian fi'il madhi ini tidak ada di kamus. Antum mencari sampai hari kiamat, dorobu nggak ada. Dorobu nggak ada. Antum buka Al-Quran misalnya. Lalu antum menemukan apa ya? Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna. Antum dicari nggak ada ya'lamuna. Yang ada cuma ya'lamu. Fi'il mudhari nomor 1 saja. Jadi di kamus itu yang disebutkan cuma biasanya ya fi'il madhi, mudhari dan masdar. Fi'il amr tuh nggak ada. Fi'il nahi nggak ada. Antum mencari la ta'lam. La di Al-Quran misalnya la tajhal. Antum mencari dari huruf la nggak ada, pasti nggak ada. Antum harus mencari asal katanya madhi mudhari'nya apa. Nah, baru jahila artinya bodoh, tidak mengerti, tidak tahu, ya. Maka la itu namanya nanti huruf nahi. Belajar di sini. Maka jangan kamu bodoh, jangan kamu tidak tahu. Kalau antum mencari la tadrib di kamus nggak ada. Tidak ada ini. Fi'il amar tidak ada. Antum mencari dari sini. Oh, ini artinya memukul. Ini fi'il amar, maka artinya pukullah. Jadi ini nggak disebutkan di kamus. Disebutkan cuma madhi, mudhari, dan amar. Uraiannya pun juga nggak disebutkan. Antum darabtu. Antum cari di kamus nggak ada darabtu. Pasti nggak ada. Yang ada cuma doroba. Antum tahu itu artinya telah memukul karena antum belajar sorob. Kalau nggak belajar nggak tahu. Ya. Nah. Fi'il madhi dari asal satu kata fa'ala dapat ditasrif atau diurai menjadi 14 kata sesuai domir yang bersambung dengannya. Nah, ini ada dari kanan ke kiri ya, bahasa Arab dari kanan ke kiri. Kalau fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Coba Abakila kias ke kalimat lain. Qata'a, nah, artinya memotong. Coba antum kiaskan. Qata'a, Qata'a, qata'a. Qata'a, qata'a, qata'u. Ngalih ganti gini. Kataba, menulis. Kataba, kataba. Kataba, kataba, katabu. Aduh. Lihat aja bukunya katabat. Ikat. Katabat. Katabat, Kata. Katabat, kata. Katabata. Katabat, katabata, katabana. Aduh, lagi. Bawahnya lagi dah. Katapta. Katabta, katabtu. Tuma. Katabtuma. Lihat aja bukunya kias ya. Katapta, kataptuma halaman 34. Ya Allah. Katapta, kataptuma, kataptum. 34, 34. Nah, katapta tadi. Katapta, kataptuma. Di tengah Abakila, ya itu. Di tengah. Yang fa'alta, fa'alta. Berarti katapta. Katapta, katabtu. Katapta, kataptuma. Bawahnya lagi lah. Katapta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Ya, David lagi. Jelas David, jelas nyaman. Jelas. Jalasata, jalasna. Jalasta. Jalasta, jalastuma. Jalastuma. Jalasta, jalastuma. Jangan tumma, jalastuma. Coba ulang, jalasta. Jalasta, jalastuma. Nah, jalastuma. Ya.
Ada tasdid. Anu nang tasdid. Itu lingana ta. Jalasta jalastuma. Jalasta jalastuma. Jalastum. Iya. Jalasti jalastuma. Nah, jalastuma. Jalasti jalastuma. Nah. Jalastunna. Nah. Jalastu jalasna. Ya, itu namanya fi'il madi. Baru maknanya. Nah, fa'ala seorang laki-laki. Nah, coba kita rubah ke doroba. Kan ini kan domirnya nih. Tapi ingat, nah, ketika menerjemahkan fi'il madi maklum ya, ini fi'il madi maklum. Nah, hapus mana? Nah, jalasa. Kan fi'il madi nih, maka antum harus terjemahkan telah duduk atau sudah duduk. Nah, telah duduk. Baru tambah domirnya ini. Ini kan seorang laki-laki telah duduk. Ini dia berdua ya. Bisa ya dalam bahasa Indonesia dia berdua. Kalau Anda menerjemahkan mereka berdua. Bisa nggak? Dia berdua ke pasar. Bisa bagilah. Ya. Walau alam ya, kalau bahasa Indo zaman dulu ya mungkin bisa. Tapi kalau antum garis miring saja, mereka berdua. Karena biasanya mereka berdua. Jadi tasrifan kedua jalasa artinya mereka berdua baru tambah telah duduk. Nah, mereka berdua. Kemudian jalasu, di sini apa jalasu? Mereka ya bagus. Jalasu mereka saja. Tapi laki-laki ya. Jalasu mereka laki-laki telah duduk. Nah, tinggal tambahkan. Kalau doroba kan telah mukul. Maka doroba seorang laki-laki telah mukul. Doroba mereka berdua laki-laki telah mukul. Kemudian dorobu mereka telah mukul. Jadi L ini fungsinya untuk kita tahu bahwa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dia telah mukul antara laki-laki dan perempuan beda. Kalau dia telah mukul tapi laki-laki doroba. Kalau dia telah mukul yang mukul perempuan dorobat. Nah, itu bahasa Arab. Jadi dalam hal laki-laki dan perempuan beda. Beda dengan bahasa Indonesia. Mau banyak dia memukul, tetap dia memukul. Aku memukul, tetap aku memukul. Memukulnya nggak berubah. Mereka memukul, jin memukul. Ya itu aja, memukulnya nggak berubah. Tapi kalau bahasa Arab, kalau saya memukul, dorobtu. Dia memukul, tapi laki-laki, doroba. Kalian memukul, tapi yang memukul para laki-laki, dorobtum. Nah, mereka memukul, tapi yang memukul laki-laki, dorobu. Mereka memukul, tapi perempuan, dorobna. Nah, itu bahasa Arab. Jadi, makanya teman-teman perhatikan, kan dari kanan ke kiri ya, kanan ke kiri. 3 pertama untuk laki-laki. 3 pertama untuk laki-laki. Dan polanya pasti 1, 2, banyak. Paham? 1, 2, banyak. Fa'ala, seorang laki-laki. Fa'ala, mereka berdua laki-laki. Fa'alu, mereka laki-laki. Dan mereka banyak ini minimalnya berapa? 3, 4, 5, sampai seterusnya. Minimalnya 3. Jadi kalau ada orang 3, antum kan 5 nih. Mereka duduk. Apa bahasa Arabnya? Duduk kan jalasa. Apa bahasa Arabnya? Jalasu, jadinya jalasu. Nah, 3 yang berikutnya untuk perempuan. 1, 2, banyak. Nah, seorang perempuan fa'alat. Fa'alata, mereka berdua ya. Mereka berdua perempuan. Fa'alna, mereka perempuan. Contoh, mereka telah duduk, tapi perempuan. Maka jalas. Nah, antum kiaskan. Jalas. Nah, nanti anda putar-putar nanti ya. Fiilnya ini apa bahasa Arabnya Janana? Nanti kita belajar itu PR ya. Diputar-putar itu dulu. Antum bisa mengkiaskan. Jadi tahapannya, tasrifan ini, antum bisa mengkiaskan dulu. Ini kan fa'ala. Coba antum kiaskan di rumah qatala. Baca dulu nih, lihat dulu. Qatala, qatalu, qatalat, qatalata, qatalna, qatal. Antum sudah bisa mengkiaskan qatala, doroba, nasara. Baru antum hafal. Nah, kan ujungnya sama ini. Qatala, qatalu, qatalat, qatalata, qatalna. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna.
sambil menghadangi apa? Puasa. Mundur. Hadangi munjun. Nah, antum memancing sambil tasrifan, masya Allah. Doroba dorobu. Apa aja orang nih? Antum baca jimat aja orang. Mengiau iwak aja. Padahal orang mentasrifkan. Katalu. Iya, seperti itu. Santri kan macam-macam sambil mandi. Dulu mandinya bukan di kamar mandi, kita bak mandi dulu. Itu santri yang rajin, tapi jarang sih. Sambil berjalan, ya menghafal. Kadang Alfiyah menghafal jurumiyah kita. Alfiyah bin Malik itu tidak semua orang tapinya ya. Tapi seperti itu. Membiasakan. Antum naik kendaraan, lampu merah, jalasu. Nah, antum terbiasa menghafal ketika berkendaraan itu bagus. Antum berkendaraan saja sampai nyetir, antum bisa menghafal bagi duduk kayak ini, nah, lebih nyaman lagi. Coba antum biasakan menghafal Al-Quran sambil berkendaraan. Karena kan kita berkendaraan itu sambil tangan ini, mata di depan, tapi antum masih bisa menghafal, itu hebat, bagus. Apalagi yang tenang kayak ini duduk. Kita yang sambil berkendaraan aja bisa, apalagi yang sambil duduk yang santai kadang ngapain, fokus kita cuma menghafal. Itu bagus antum membiasakan menghafal ketika berkendaraan. Karena antum kendaraan kan otomatis mata ke depan, jangan teranjah orang, tapi antum mampu menghafal, itu bagus. Nah, itu bagus. Apalagi duduk santai, fokus, pulang makin bisa, lebih bisa. Ketika sulit pun, anak membiasakan seperti khutbah, anak sambil nyetir. Jadi ketika berhadapan dengan orang, ya biasain lagi kawal, karena kita berkendaraan pun sambil menyelip pulang. Latihannya di situ. Antum terbiasa situ bagus. Sambil berkendaraan sambil menghafal. Karena kan fokus kita tangan, rem, mata di depan, jangan meranjau orang, tapi mampu menghafal, itu bagus. Biasa, apalagi kita santai, fokus, di depan kita ada akuarium, pulang tenang, makin nyaman menghafal. Itu cara menghafal, biasakan sambil berkendaraan. Jadi ini tahapannya tadi, kata Ana, antum kiaskan dulu baca bukunya. Setelah bisa mengkias 5 aja dulu, fi'il madi dulu, baru hafalkan. Kan polanya tadi sama, fa'ala, fa'alu, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, jalasata, jalasna. Antum 3 dulu misalnya. Setelah bisa mengkiaskan sampai habis baru hafalkan. Kalau antum sudah hafal 1, yang lain hafal. Karena kan ujungnya sama. Antum hafal doroba misalnya. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorob. Atau 3 aja. Doroba, dorobu, bihnak dulu. Dorobat, dorobata, dorobna, bihnak. Itu 3 itu membantu untuk menghafal maknanya. 3 pertama laki-laki, 3 yang berikutnya perempuan. 3 yang berikutnya laki-laki, perempuan lagi. Nah, itu untuk membantu memahami maknanya. Ya, jadi urutannya tadi, antum kiaskan dulu bisa. Setelah kiaskan baru hafalkan. Nah, setelah menghafal baru maknanya. Kalau dorobu dan jalasu, kalau doroba kan memukul, jalasa duduk. Tapi kalau dorobu mereka telah duduk, tapi laki-laki. Kalau jalasu mereka telah duduk, laki-laki. Nah, di situ antum bisa membiasakan. Nah, tadi kan fa'ala, fa'alu. Makanya ini penulis bagus 3. Nah, 3 pertama laki-laki, 3 yang berikutnya perempuan. 3 yang berikutnya laki-laki pulang. Fa'alta, engkau atau kamu. Nah, maka dorobta, kamu telah duduk. Jalasta, kamu telah dorobta, kamu telah memukul. Jalasta, kamu telah duduk. Tapi ingat, kamu itu siapa? Laki-laki. Kalau tak laki-laki, ti baru perempuan. Nah, dorobta, engkau atau kamu telah mukul. Kalau dorobtuma, nah berdua lagi kan 1, 2 banyak. Nah, fa'altuma di sini engkau berdua. Kalau Ana terjemahkan garis miring kalian berdua. Maka dorobtuma apa? Kalian berdua telah memukul. Jalastuma, kalian berdua telah duduk. Nah, nasortuma, kalian berdua telah menolong. Kemudian tum, nah, dorobtum, jalastum, kotaktum, artinya kalian telah
memukul, darabtum. Tapi laki-laki ya. Jalastum, kalian telah duduk. Qata'tum, kalian telah memotong. Tapi laki-laki. Nah, 3 yang berikutnya baru perempuan. Darabti, kamu telah memukul. Tapi untuk perempuan. Kita ngomongnya kepada perempuan, darabti, kamu telah mukul. Mukul cacak misalnya. Darabtil wazag. Wazag itu cacak. Darabtil wazag, kamu telah memukul cacak. Nah, ketika kita mengatakan darabti, orangnya ada di hadapan. Kamu telah mukul cacak, maka menggunakan ti. 2, orang perempuan, kalian berdua, anak perempuan kita sama istri kita. Kalian berdua telah mukul, maka darabtuma. Nah, perhatikan, itu sama. Jadi, darabtuma laki-laki dan perempuan sama. Tasrifannya sama. Baru, nah yang banyak 3 orang, 4, 5 yang para akhwat. Kalian bubuhan pian, ibu-ibu telah mukul nyamuk. Nah, karena lawan kita banyak, para perempuan kalian telah mukul, maka darabtunna. Bubuhan pian sudah duduk kah? Nah, kita bertanya kepada para perempuan. Nah, sudah duduk bahasa Arabnya jalastunna. Kemudian baru jalastu, jalasna. Saya duduk atau kami duduk. Kalau tu pasti saya. Darabtu, saya telah mukul. Jalastu, saya telah duduk. Nasartu, saya telah menolong. Antum lihat di Al-Quran. Nah, ketika ada tu, ghafartu lakum misalnya, kata Allah, saya ampuni kalian. Nah, kemudian qataltu, laki-laki perempuan. Ya, sama. Untuk saya, darabtu, jalastu, yang mengucapkan laki-laki dan perempuan sama. Kata istri antum, saya memasak, tabakhtu. Abu Aqilah pernah mengatakan kepada istrinya, saya duduk, jalastu. Saya kawin pulang, nikahtu. Nakahtu. Nakahtu. Nah, ya. Nah, kami sama yang mengucapkan laki-laki atau nyampur. Anak antum adalah laki-laki perempuan. Sama, fa'alna. Kami telah duduk. Dan kami ini minimal 2. Kami, Anas sama David. Ditanya sama Irsyad. Kalian mau kemana? Bukan. Kalian datang dari mana? Kami dari pasar. Kami pergi dari pasar, kayak itu. Maka dhahabna. Kami telah duduk, jalasna. Misalnya Irsyad menakuni Anas sama David, kalian berdua sudah makan? Akal tuma kan? Hal akal tuma. Apakah kalian sudah makan? Nah, kami sudah makan. Apa bahasa Arabnya David? Akalna. Berdua, kami sudah makan, akalna. Atau yang mengucapkan para perempuan, akalna. Atau satu laki-laki, satu perempuan, sama akalna. Itu polanya. Nah, antum tahu polanya seperti, mudhari seperti itu juga maknanya. 3 laki-laki, 3 perempuan. Laki-laki, perempuan. Cuma mudhari itu maknanya beda dengan madi cuma dari sisi masa. Nah, kalau madi sudah atau telah, kalau mudhari sedang atau akan, sisanya sama. Jadi pola sorof itu gampang. 3 laki-laki, 3 perempuan. Ini sama, 3 laki-laki, 3 perempuan berikutnya. Isim fa'il sama. 3 yang pertama untuk laki-laki, 3 yang berikutnya untuk perempuan. Isim maf'ul sama. Fi'il amar sama. Nah, kecuali nanti ini. Nah, isim zaman, isim makan, dan isim alat 3 ini. Ini tasrifannya cuma 3, namun menunjukkan makna 1, 2, dan banyak. Itu aja. Jadi urutannya, 3 yang pertama laki-laki, 1, 2, banyak. Perempuan, 1, 2, banyak. Seperti itu seterusnya. Itu aja yang kita putar-putar. Fi'il madi, nanti fi'il mudhari, dan seterusnya. Jadi, kalau antum sudah memahami dasarnya, insya Allah mudah berikutnya. Makanya sorof itu tidak sesulit nahu. Yang diputar cuma ini. Berbeda kalau kita misalnya kuliah, mengambil jurusan bahasa. Nah, itu lebih rinci lagi. Tidak cuma ini yang dibahas. Kenapa hurufnya kenapa berubah? Kenapa ini, kenapa itu yang dirubah? Itu yang dibahas ketika kita fokus mengambil jurusan bahasa. Nah, itu beda lagi. Tapi dasarnya seperti ini. Kita belajar, tasrif usul ini diputar-putar.
fi'il madi, mudhari, apa fi'il amal, maknanya bagaimana. Terus bagaimana perubahannya kalau ini dan itu, cuma ini yang diputar putar sorof. Maka di Al-Quran antum bisa melihat ya. Misalnya tadi contoh misalnya surah apa yang ada fi'ilnya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nah, la artinya tidak. A'budu fi'il mudhari. Ya'budu ya sampai a'budu. Maka mananya aku? Saya tidak akan menyembah ma'abattum apa yang kalian sembah. Nah, baru antum tahu bisa menerjemahkan. Dari surah ini kita bisa menerjemahkan. Jam berapa dah? Jam 10 dah. Keterangan kata kerja dalam bahasa Arab selamanya pasti bersatu atau bersambung dengan domirnya. Ini deh, tadi lah. Perhatikan, yang tum itu domir ya. Makanya kayak fa'altu, kayak dorobtu, saya telah memukul. Sayanya mana sayanya? Tu-nya itu saya. Dorob itu adalah memukul. Nah, jadi Anda tuliskan. Selalu bersambung atau berada di dalam fi'il tersebut. Contoh dorobta. Nah. Kemudian dorobtuma sampai habis tuh. Nah, jadi kata penulis tadi, domir itu selalu bersambung dengan fi'ilnya. Ini fi'ilnya nih, doroba kan. Nah ini selalu bersambung, ta bersambung dengan ini, tuma bersambung dengan ini. Itu maksudnya. Jadi dorobtu, kamu telah mukul. Nah, kamu itu di mana? Ya tak ini kamu. Bukan doroba anta, bukan. Tetapi menjadi dorob tak. Nah, tak inilah artinya kamu, domirnya. Dan domirnya bersambung kepada fi'il. Tak, anta, kamu. Seperti saya telah pergi. Dhahabtu. Nah, bukan ana dhahaba. Nah, itu kalau ana dhahaba baru ini pasaran amiyah. Antum bikin-bikin hafal, yang penting orang paham. Ana dhahaba. Orang Arab paham. Tapi orang Arab itu mereka tidak menertawakan kesalahan. Misalnya ana dhahaba, mereka nggak ketawa. Kalau kita salah pandir ditertawakan. Sesama kita misalnya bahasa Arab, kawan tersalah ana dhahaba ditertawakan. Orang Arab nggak menawakan ya. Kalau misalnya pembantu mereka misalnya berpandir bahasa, mereka nggak tertawa, nggak menertawakan, bukan kan tahu salah itu. Tidak ditertawakan. Karena kan bisa menyinggung si pembantu dan macam-macam. Mereka serius ya. Jadi kalau salah bahasa itu nggak ditertawakan. Kalau kita kan salah menyambat, ditertawakan kita. Kita kan orang Banjar, kuliah di Jakarta. Kadang kita ngomong dengan orang yang bukan Banjar, bahasa Indonesia kita belepotan. Kadang bisa bahasa Indonesia lahjahnya lahjah Banjar. Kita ditawakan kawan yang Banjar tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi orang Arab itu bagusnya kayak gitu. Kalau kita salah kita nggak ditertawakan. Beda dengan bahasa kita. Memang ketujuh tertawa, saya wujudnya wakila lah. Mereka serius. Nah jadi bukan ana dhahaba. Sama seperti rumahku bukan bait ana, tetapi baiti. Engkau telah pergi, dhahabta, bukan anta dhahaba. Kami telah pergi, dhahabna, bukan nahnu dhahaba. Jadi na-nya itulah artinya kami, ta itu artinya engkau, tu itu artinya saya. Catatan, pola atau wazan tasrif fi'il madi di atas berlaku untuk semua fi'il madi. Baik yang fathah, fa'ala, fataha, jalasa. Maksudnya baik yang fathah ainnya, kasroh ainnya, atau yang dhammah ain fi'ilnya. Contoh yang fathah, fataha, fatahta, fatahtu, fatahna, sama aja. Pasti ada dhamirnya. Yang kasrah, fariha, farihtu, farihta, farihna. Atau yang dhammah, sakula, sakulta, sakultu, sakulna. Nah, pasti ada dhamirnya dan tidak berubah.
Latihan, nah ini mentasrifkan ya. Nantilah pekan depan insyaallah antum belajar mentasrifkan. Antum kiaskan dulu. Kalau sudah bisa mengkiaskan baru hafalkan. Ada berapa tuh? 4 kali 4 ada 12. Insyaallah baru kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Silakan yang ingin bertanya. Ustaz, yang bedanya tasrifkan namlok sama yang terakhir tuh ada tambahan alif. Alif, iya. Kalau jalasna, nah mereka perempuan telah duduk. Tapi kalau jalasna, kami telah duduk. Makanya panjang pendeknya itu penting, bisa tersalah makna. Antum ingin menyebutkan kami telah makan. Akalna, tapi antum cepat. Bukan akalna, tapi akalna. Itu bisa dipahami orang, mereka telah makan, mereka perempuan telah makan. Harus jelas akalna, na-nya panjang. Ada lagi David? Beda. Kalau akalna, mereka perempuan telah makan. Ada lagi? Yang ada huruf tambahan sama aja cuma yang ini. Huruf tambahan maksudnya? Oh, yang Saya zahabu, saya nama itu fi'il mudhari. Bisa misalnya bersambung dengannya fa. Faqat, faqatala, fadoroba. Bisa fadoroba, fadorobu, fadorobat. Tapi itu fa itu bukan kesatuan fi'il, dia huruf yang lain. Huruf yang lain. Ya bisa. Qad qamatis shalah. Qad bersambung dengan qad. Qama itu fi'il itu belum, masih jauh ya. Yang ada huruf illatnya. Qamu, qamat. Bisa. Qad qamu bisa. Intinya huruf itu bisa memasuki semua pecahan fi'il madhi seperti fa, fadoroba, fadorobu, bisa dimasuki fa itu namanya. Ada huruf, ada thumma, ada fa, ada waw dan seterusnya. Madinya 14 berarti mudhari'nya 14. 14 sama. Yang membedakan antara madi dan mudhari cuma masanya. Masanya beda. Hurufnya ada iya-nya. Iya, kalau mudhari ya, tasrifannya juga beda. Tapi dari sisi makna sama. Kalau jalasa kan dia telah duduk. Yajlisu dia sedang duduk, sama. Yajlisani. Jadi urutannya sama. 3 pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Dari 3 itu yang pertama 1, yang kedua yang keduanya 2, yang ketiganya banyak. Mudhari juga sama. Yajlisu 1, yajlisani 2, yajlisuna banyak. Polanya sama. Jadi sharaf itu mudah ya, mudah insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.